Nah, orang bakal keciri imannya kuat bila dia punya rasa mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah seperti kenikmatannya tukang mabok sama maboknya. Kalau kita mendapatkan kenikmatan baca sholawat kepada Nabi seperti nikmatnya tukang mabok pada maboknya, itu baru dapetin hakikat keimanan. Imannya sempurna. Begitu. Imannya sempurna. Begitu. Orang mancing makin jauh makin demen. Tadinya dekat, ya pergi lama. Lama-lama Teluk Naga rada jauh. Lama-lama ujung genteng. Ujung genteng itu mana ya? Ya begitu dah. Begitu. Itu tambah seneng. Nah, orang yang baca sholawat yang tadinya cuma sekali, saya bikin 2 kali, ratib sekali, 2 kali, tambah asik 3 kali, itu baru dapetin iman yang kuat, yang kayak begitu. Jadi akan kecil seorang yang memiliki iman besar itu begitu. Sampai ada ulama bilang begini, kalau sampai di surga itu nikmatnya tidak seperti ini, dia demen sholat malam. Kalau di surga itu nikmatnya tidak seperti sholat malam yang saya kerjakan, saya tidak pengen masuk surga. Saking nikmatnya pada sholat malam. Jadi ahlul laili fi lailihim ka alil lahwi fi lahwihim. Orang yang ibadah malam dengan malamnya percis asiknya seperti orang yang main bola dengan bolanya. Orang yang ngaji akan mendapatkan kenikmatan ngaji bila di bawah ngaji itu asik dia. Itu namanya mendapatkan hakikatul iman. Begitu. Nggak ada capeknya. Begitu. Kenapa? Kalau orang main bola, dia main bola lagi, main lagi, nggak berhenti, ngaso dulu deh. Kagak. Itu begitu. Mau ngapain? Orang asiknya di sana. Sampai ada orang tukang ngaji, Muallim Sapi Adami rahimahullah rahmatullah, ditanya sama saudaranya, Syafi'i, ente ini nggak ada hiburannya, ke puncak ya, kemana kita cari hiburan? Aduh, ente kagak tahu, justru ngaji hiburan. Kalau nggak ngaji puyeng. Haji itu hiburan. Kalau ngaji puyeng, mah kalau ngaji kita itu belum ahli ngaji, bener. Kalau ngaji itu puyeng banget, nyenut kalau ngaji. Kalau udah gurunya nggak datang, yes. Gurunya nggak datang, dia yes dia. Alhamdulillah dia. Ini bukan ini kayak begini. An huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadrati. Barang siapa menyibukkan akan dia oleh hak Tuhannya, siapa orang yang sibuk mengerjakan kewajiban dirinya kepada Allah, hak Allah, an huquqi nafsihi, meninggalkan daripada hak-hak pribadinya, wa huquqi ikhwanihi, dan hak-hak saudaranya yakni orang lain, fahuwa abdul hadrati, maka dia namanya hamba hadrat Allah. Wa man syaghalahu al-qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdus syahwati. Barang siapa yang sibuk menyibukkan akan dia oleh menjalankan dengan hak pribadinya, anil qiyami bihaqqi rabbih, meninggalkan daripada menjalankan dengan hak Tuhannya, wa haqqi ikhwanihi, dan hak saudara-saudaranya, fahuwa abdu syahwati, maka dia namanya hamba syahwat. Wa man syaghalahul qiyamu bihuquqi ikhwanihi alal qiyami bihuquqi rabbih wa huquqi nafsihi fahuwa abdur riyasati. Barang siapa yang menyibukkan akan dia
oleh menjalankan dengan hak-hak saudaranya, membelakangkan atas menjalankan dengan hak-hak Tuhannya, wa huquqi nafsi, dan hak-hak dirinya, fawa abdur riyasati, maka dia budak jabatan. Wa man syaghalahul qiyam bihaqqi rabbih wa huquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi nafsihi fawa sahibu wirasatin. Barang siapa yang menyibukkan dia oleh menjalankan dengan hak Tuhannya dan hak-hak saudaranya, meninggalkan daripada menjalankan dengan hak-hak pribadinya, fahuwa sahibu wirasatin, maka dia adalah pemilik daripada warisan kenabian. Artinya saudara, hamba itu, derajat hamba di mata agama ada tiga. Pertama, namanya hamba Allah. Kedua, namanya hamba hawa nafsu. Ketiga, namanya hamba jabatan. Dan yang keempat namanya ulama. Jadi hamba ada tiga. Pertama, namanya hamba Allah. Siapa itu yang punya pangkat hamba Allah? Bila mana ada orang yang sibuk mengerjakan tugas-tugas dirinya kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, dia sibuk, hak-hak Allah dia tunaikan, mengindahkan kepentingan pribadinya dan kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain enggak mau, kepentingan dirinya enggak mau, yang mau kepentingan Allah. Dia salat, dia zikir, dia baca salawat, dia baca Al-Quran, tugas-tugas sama Allah. Dia tugas sama Allah aja, salat sunnah macam-macam, Quran, baca zikir la ilaha illallah, baca salawat kepada Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang model begini nih, dia kalau sudah urusan Allah nomor satu, kepentingan dirinya enggak mau, kepentingan orang lain tidak mau, kepentingan Allah ya. Ini namanya disebut hamba Allah. Jadi melayannya sama Allah. Dia tidak mau daripada hak-hak dirinya, enggak mau hak orang lain. Dia tak mau menikah, enggak mau, pokoknya menikah nanti repot, kudu ngurusin bini, ngurusin dia, ibadah aja, membujang aja, bujangan aja. Kalau bujangan enak, tidur di masjid aja jadi, enggak ada yang nyariin. Jadi tidur melek, sholat, tidur melek, sholat, makan ya tinggal keluar di warung, ke masjid lagi, sholat, Quran, hari-harinya sibuk dengan Allah, habis buat Allah. Dirinya kurang begitu diopenin, orang lain kurang, Allah ya. Ini namanya disebut Abdul Hadar, hamba Allah. Kedua, ada namanya hamba syahwat, hamba hawa nafsu. Siapa itu? Orang yang selalu memikirkan kepentingan dirinya, kepentingan Tuhan tak mau, kepentingan orang tak mau.
Pokoknya kepentingan dirinya itu namanya hamba hawa nafsu. Karena kepentingan dirinya. Kalau mau jujur pada bagian ini saudara, kalau kita mati nih, jujur kalau kita mati, kalau mau sadar, tidak ada yang nangisi kita. Jangan berharap waktu kita mati ada yang nangisi kita, enggak ada. Kita nih biar kaya apa, biar duitnya kayak apa banyaknya, kita mati kagak ada yang nangisi kita, enggak ada. Bini kita nangis itu bukan nangisi kita, nangisi kepentingan dirinya, hartanya bakal diwaris dengan keluarga kita. Anak kita nangis waktu kita mati, tidak nangisi kita, dia nangisi bagaimana sekolah dia. Dia nangis tuh nggak nangisi kita. Yang nangisi kita tuh diri kita. Nggak ada yang nangisi kita kalau kita mati. Kalau mau jujur, ada orang mati ada yang nangis, itu bukan nangisi dia, nangisi dirinya, kepentingan dirinya, kepentingan syahwat dia. Rumah bakal terjual sebagai warisan, anak bagaimana sekolah saya, dia nangis, nangisnya karena sekolah dia, bukan karena kita. Masuk neraka apa masuk surga, dikuburnya sempit apa luas, jadi raudhah min riyadil jannah apa kufur ma finnar, kagak dipikirin kita. Dia kagak ada yang nangisi kita. Maka mumpung masih hidup, kita tangisi diri kita. Orang kalau sudah memikirkan kepentingan dirinya, Tuhan gak dipikirin. Jadi hardolin, dahar modal ulin, dahar modal ulin, harmoko, dahar modal ngaroko, dahar modal ngaroko. Yang dipikirin itu doang. Namanya hamba syahwat. Hamba syahwat yang kayak gitu. Dan siapa yang sibuk, ketiga ada namanya hamba kepangkatan, hamba jabatan. Siapa orang yang sibuk memikirkan orang lain, memikirkan orang lain tanpa memikirkan Tuhan dan dirinya. Orang lain mulu yang dipikirin, tapi Tuhan enggak dipikirin. Sholat masa bodoh, begitu. Dia urusan makan dia masa bodoh, yang penting orang lain. Ini namanya hamba jabatan. Kita gojek, kita ngewarung, kita usaha, yang penting anak gua makan, bini gua makan. Gua enggak makan enggak apa-apa, Tuhan enggak ibadah kita sama Tuhan enggak apa-apa. Ini namanya hamba jabatan. Namanya pengen menjadi kepala rumah tangga doang, tapi di mata Allah kagak ada nilai, di mata dirinya aja nggak ada nilai. Namanya hamba jabatan, pengen dapat jabatan doang, begitu, hamba kepemimpinan. Tapi bila kita sibuk menjalankan perintah Allah dan sibuk menjalankan kepentingan orang lain, kepentingan diri enggak, ini namanya disebut sahibu wirasah, orang yang mendapat gelar warasatul anbiya. Sebab Rasulullah tidak memikirkan kepentingan dirinya, yang dipikirkan kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Dirinya masa bodoh, mau makan mau ngapain terserah, yang penting orang lain makan enak, bininya makan enak. Noh, Allah ibadah bagus sama Allah, sama orang bagus, sama dirinya kurang open. Sama dirinya makan enak apa dah, udah makan sambal aja jadi. Ini namanya warasatul anbiya. Begitu. Orang yang sudah sibuk memikirkan kepentingan Tuhan, tidak memikirkan dirinya dan orang lain, karena sudah menyaksikan tentang kebesaran Allah, maka dia tenggelam pada lautan Tuhan. Itulah yang disebut orang jadab. Orang jadab namanya Abdul Hadr, orang yang gila Tuhan. Gila Tuhan, yang dipikirin Tuhan, dirinya nggak dipikirin. Orang kata dia gila, orang lain nggak pikirin Tuhan aja. Itu namanya Abdul Hadr.
Begitu Abdul Qadir, nggak ada mikirin diri, yang ada adalah mikirin Tuhan. Itu disebut Abdul Qadir, Tuhan aja di otaknya. Tapi kalau udah memikirin kepentingan diri, namanya hamba hawa nafsu. Kalau memikirkan kepentingan orang lain, Tuhan kagak dipikirin, dirinya kagak, hamba kepemimpinan, hamba jabatan, namanya hamba kepangkatan. Tapi kalau dia pengen ngikut Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia enggak begitu mikirin dirinya, yang dipikirin adalah Tuhan dan orang lain. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatul abrar lagi sakit, dicabut tuh impusan demi mau ngajar aja, yang penting orang lain paham tentang Allah, tentang ini, cabut. Udah selesai ngajar, baik lagi rumah sakit, pasang lagi impusannya, nggak mikirin dirinya kayak bagaimana. Itulah namanya disebut sahibu wirasah, yang model kayak begitu. Para sahabat sebagaimana dalam surat Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka memikirkan orang lain walaupun dirinya lapar. Dirinya lapar, enggak mau pikirin. Yang penting orang lain kenyang. Itu namanya warasatul anbiya, memikirkan orang lain. Orang yang paling sempurna derajatnya di mata Allah bila semuanya dijalankan, hak dirinya dijalanin, hak Allah dijalanin, hak orang lain dijalanin. Namanya kamilul ubudiyah. Ini hamba hakiki, hamba yang sesungguhnya. Itu orang yang jadab-jadab tuh, yang gila tuh, itu gila Tuhan. Dia nggak mikirin kita, mikirin Allah aja yang ada di hatinya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Gila, begitu, gila dia. Kepentingan Tuhan. Kalau kata Majnun Laila, amurru ala diyari diyara Laila, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa ma hubbud diyari syaghaf na qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Aku lewat satu hari menjumpai rumahnya Laila, kekasihku. Akhirnya kucium tembok ini, kucium tembok itu, tiangnya dicium, pagernya yang dari bambu, kata orang nih gila nih, masa demen sama pagar. Ku jawab, bukan saya cinta sama pagar, tapi cinta sama pemilik pagar ini, Laila. Begitu, Laila, begitu. Itu begitu. Itu kayak begitu. Orang yang sudah larut dalam tenggelam lautan Allah, maka yang dilihat adalah Allah. Itu begitu. Semacam Gus Dur, semua orang yang ada pada dirinya rahmah, cinta aja sama semua orang. Begitu semacam Habib Sagaf bin Mahdi bin Syabaka bin Salim, pendeta maulid di panggung bareng aja, ya Nabi jadi aja, jadi aja. Kalau kita mah yang nggak pakai gamis saja, cuman pakai kaos oblong, kagak sopan lu sama Rasulullah. Begitu kita. Kalau kita itu kagak, Habib Sagaf boros sama Rasulullah, dia Islam aja kagak, maulid aja bareng-bareng di panggung, pendeta mana salib gede lagi, nggak apa-apa. Karena yang ada rahmah. Ini adalah hamba Allah, semuanya makhluk Allah yang perlu dikasihani. Irhamu man fil ard min man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmah. Itu begitu. Yang kaya-kaya begitu.
Orang yang menjalankan semua hak-hak, karena hak ini ada hak Allah, ada hak diri, ada hak orang lain. Kalau menjalankan hak Allah doang namanya hamba Allah, Abdul Khadrat. Kalau menjalankan hak orang lain doang, hak Allah ditinggal, Abdul Riyasa. Kalau dia menjalankan hak dirinya, Allah enggak, orang lain enggak, Abdul hawa nafsu, Abdul syahwat. Tapi kalau pengen semuanya dijalanin, namanya Abdul Kamil, hamba sempurna. Dan hidup harus sempurna. Kita harus jiwa kayak malaikat, badan kayak manusia. Badan tetap manusia, jiwa malaikat. Inilah yang sempurna dalam hidup. Itu kayak begitu. Itu kita harus pelan-pelan kayak begitu dalam hidup. Ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min taksiliha ala wahm wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syak wa min tarkiha wal khurji minha ala yaqinin. Ajaban, aku kagum, aku heran, ajaban dengan sangat heran. Liman yatlubud dunya, bagi orang yang ngejar-ngejar ia akan dunia, padahal dia daripada mendapatkan dunia yaitu di atas sangkaan, di atas praduga, dan daripada mengambil manfaat dengan apa yang telah ia hasilkan daripada dunia di atas keraguan-raguan, dan daripada meninggalkan dunia dan keluar dari dunia di atas kepastian, keyakinan. Kata Imamul Haddad, saya heran sama orang yang palanya di kaki, kakinya jadi pala, ngejar-ngejar duit, mau ngapain? Gua heran sama yang kayak begitu. Padahal dapatnya belum tentu. Udah dapat, bisa dipakainya belum tentu juga. Kita udah dapat duit banyak, belum tentu kepake. Keburu kita mati, bisa jadi begitu. Masih ragu, masih bingung. Dan meninggalkan dunia itu udah pasti. Bisa saja dunia keluar dari kita, kita masih hidup, duitnya habis dicolong orang. Bisa saja kita mati, dunia ada. Mau ngapain? Yang harus dikejar akhirat. Akhirat. Dunia barang pasti. Yakini, kalaulah kita bertamu dalam sebuah pesta besar, bertamu dalam sebuah pesta besar, Anda jangan pikirin makan. Anda udah disediain makanan, berbagai macam makanan dan minuman dalam sebuah party. Itu begitu. Begitu Allah bikin pesta besar namanya dunia, itu yakini rezeki kita ada. Jangan pikirin itu. Begitu, jangan pikirin itu. Begitu. Pikirin mau yang nggak pasti aja akhirat tuh. Kita nih nggak pasti masuk surga apa neraka, belum pasti. Tuh pikirin. Kalau di dunia dibagi rezeki pasti. Jangankan kita, ayam saudara. Ya Allah, ayam. Tahu ayam nggak? Anaknya banyak, ada 8, kan banyak 8. Begitu mana kecil-kecil 8. Lakinya nih si boy, ya Allah, nyari babon-babon lain gak ngopenin. Gimana gedein bocah nih? 8 lagi. Ijazah nggak punya, pensiunan nggak ada, kantor nggak punya, kontrakan nggak punya. Tenang ayam, tenang ayam. Kenapa? Ada Allah. Masa kita yang ijazah punya, kontrakan barangkali ada yang punya, toko punya, kantor ada, bingung. Aku heran sama yang bingung-bingung urusan dunia. Padahal dapatnya masih dipraduga, bisa dapat bisa kagak. Udah dapat, kemakannya belum
tentu, tapi habis udah pasti. Kalau enggak dunia habis kita hidup, kalau enggak kita mati dunia masih ada. Itu begitu. Berapa banyak orang yang sibuk numpuk-numpuk dunia tapi tidak bisa ngambil manfaat dari dunia yang dia dapat, keburu mati. Bahan rebutan buat ahli waris banyak-banyak. Dan orang yang bisa diambil manfaat yang takdir yang dia dapat saja. Begitu, yang kita makan itulah rezeki kita. Yang belum kita makan namanya milik kita. Kita harus pahami antara rezeki dan milik. Al-Quran yang dijamin rezeki, bukan milik. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha illa 'ala Allahi milkuha. Tidak ada yang ada illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk melata, dabbah tuh melata, merangkak-rangkak, nggak bisa lari. Kayak binatang kaki 1000 nggak bisa lari, hilang 2. Mana yang 2? Karena bau buat tutup hidung, tinggal 998. Duanya nggak ada. Itu begitu. Masih makan. Contoh yang paling gampang, kucing. Ya Allah, sama air takut sampai detik ini hidup. Rezekinya di air. Mancing nggak bisa, joran ora punya. Tahu joran nggak? Kagak punya dia. Hidup. Kenapa? Rezeki dijamin. Begitu. Maka adalah orang dari Poncol itu mancing ke Pamulang, kadang Teluk Naga, ada juga yang ke Perigi Lama, Ciseeng ada Ciseeng, Parung Pengasinan, nyampe juga. Itu dapat guramiatu digoreng, ampe udah selesai goreng taruh di meja makan. Astagfirullah, kecap lupa, balik ke dapur ngambil kecap, ikan ora ada. Dimakan apa? Kucing. Milik siapa? Milik kucing. Emang mancing? Milik kita. Rezeki siapa? Emang kata kucing rezekimu dijamin? Yang dijamin rezeki. Maka kita ini yakini rezeki dijamin. Buat apa ngejar-ngejar rezeki? Akhirat yang dikejar. Dunia itu nyantai. Kata Nabi itu dalam hadis itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk dunia seakan-akan kau hidup 1000 tahun. Bekerjalah untuk akhirat seakan-akan mati besok. Ini banyak yang keliru. Sampai ada juga yang bilang hadis palsu. Sampai juga ada yang salah juga ngartiin. Ini Nabi nyuruh kita kalau dunia seakan-akan hidup selamanya, kudu numpuk-numpuk banyak, karena hidup kita 1000 tahun lagi. Padahal bukan begitu maksud Nabi. Urusan dunia anggap sama kita hidup masih 1000 tahun lagi, bisa dientar. Maksud Nabi begitu. Urusan dunia bisa dientar. Kalau urusan akhirat yang dinantar, khawatir enggak lama lagi mati. Begitu maksud Nabi. Begitu. Kalau dunia nyantai, akhirat jangan. Begitu. Kalau dunia nyantai aja, hidup nyantai aja, hidup. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya sholat-sholat. Begitu waktunya saudara main-main, dunia begitu. Jangan habis 24 jam buat dunia, rugi kita. Mau ngapain? Duit yang ditumpuk belum tentu dapat yang dikejar, yang udah didapat belum tentu kemakan, hilang udah pasti. Begitu, hilang. Apakah kita ninggalin dunia? Apakah dunia ninggalin kita? Berapa banyak orang yang kaya sekarang miskin? Tadinya juragan kontrakan, sekarang ngontrak. Ada nggak? Ada. Itu namanya dunia ninggalin dia, dia masih hidup. Ada juga juragan kontrakan mati. Lah kan namanya dia ninggalin dunia, nggak dinikmati. Buat apa dia capek-capek? Ibadah nggak ada, dikumpulin aja. Ke Eropa nyampe, Perancis nyampe, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, ke Mekah nggak nyampe-nyampe sampai mati. Buat apa?
duit banyak kayak begitu, rugi. Rugi. Jangan-jangan sama Ka'bah dia ditolak, lu jangan kemari. Rugi kita. Rugi. Ngapain? Begitu. Kata Imam Haddad, saya heran sama orang-orang yang ngejar-ngejar dunia. Padahal dunia tak punya nilai, cepet hilangnya. Dunia itu sebentar. Yang namanya kesenangan, saudara, di dunia nih, kalau pengen tahu dunia, nikmatnya dunia tuh di mana adanya? Kalau pengen tahu nikmatnya dunia tuh adanya kalau belum di tangan. Kalau belum dimiliki, nikmat dunia. Dunia tuh kalau belum dimiliki, nikmat banget. Kita belum punya motor nih. Ya Allah, kasihlah hambamu ini motor ya Allah. Nggak usahlah kayak PCX, NMAX, motor bagus gitu. Legenda 2 nggak apa-apa, butut nggak apa-apa. Yang penting punya motor ya Allah. Kalau udah punya motor tuh enak, ngaji juga enak. Jadi nggak pakai lama kayak begini nungguin temen dulu kalau dia ngaji, kalau kagak jadi ketinggalan. Kalau udah punya motor enak ya Rob. Allah kasih tuh motor baru 2 hari. Jelek amat ya motor gua. Tuh tadinya mana minta. Jelek amat. Itu begitu. Dunia begitu, saudara. Dunia. Lihat aja. Handphone begitu. Kalau belum punya, bagus nih kayaknya iPhone. Udah punya, handphone gua jelek ya. Bagus temen gua. Begitu dunia. Kalau udah dimiliki, nggak ada berarti. Kalau masih di awang-awang, cakep. Tuh begitu. Berapa banyak orang menikah kayak begitu tuh. Masih cantikan si Anu, ngapa gua nikah sama dia? Begitu kita. Emang begitu. Dunia itu begitu, saudara. Dunia itu begitu. Yang dalam bahasa peribahasa, rumput tetangga jauh lebih hijau dibanding rumput sendiri. Itu namanya dunia. Apa aja dunia itu begitu. Apa aja, baju kayak kalau belum dibeli kayaknya cakep, dibeli baju gue jelek banget ya, begitu. Apa aja itu, apa aja begitu, apa aja. Jadi kalau belum dimiliki indah. Tapi dunia nih gambarannya, saudara, nggak beda kayak kita jalan-jalan. Ini jalan-jalan ke Bali, kita duit banyak, nggak disedekain. Ada kotak amal pura-pura merem aja. Nanti udah lewat melek. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini nih kalau mau digambar kelihatannya seneng dia dengan tidak berbagi tuh. Padahal dia nyengsarain diri. Gambarannya kayak kita jalan-jalan ke Bali. Duit kita buang tuh ke Bali, ke Singapura, ke Danau Toba, kemana aja, ke Lombok, begitu, Mandalika, kemana aja kita jalan. Itu pulang tuh nggak ada yang kita bawa, yang kita cuma dongeng doang. Ya Allah di Bali, begitu Pantai Kuta indah, cuma dongeng doang. Emang dibawa Balinya kagak? Itulah dunia. Nggak ada yang kita bawa. Semua yang kita makan jadi nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa, yang kita infakkan ke jalan Allah, itulah yang kita bawa, saudara. Jadi dunia tak usah banyak kejar-kejar. Yang kudu dikejar adalah akhirat. Heran kepada orang yang tidak mengejar akhirat. Padahal akhirat itu abadi. Tidak ada bermanfaat di akhirat kecuali amal yang kita kerjakan. Maka kalau kita mengerjakan itu, itulah yang kita adalah disebut orang cerdas. Begitu, orang cerdas. Makanya kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Dalam hikam Ibn Athaillah, Anda sungguh-sungguh mengejar yang dijamin rezeki, nyari dunia yang dijamin, tapi teledor urusan surga yang kagak dijamin. Itu pertanda mata batin Anda mulai redup dan bakalan mati. Kalau orang cerdas memikirkan yang besar, bagaimana supaya meraih surga, itu orang cerdas. Begitu. Dunia kecil, sama. Jadi biasa aja dunia, sama aja. Kalau kita belum punya mobil, ngomong yang fair aja. Kalau ada telepon bunyi, Pak,
Naik mobil? Iya. Jawab aja. Gitu. Bapak ini mobilnya asuransi enggak? Kayaknya seasuransi. Kok kayaknya? Sebab saya kagak nyupir sendiri. Begitu. Emang mobil apa? Busway. Keren aja. Begitu. Saya nih sampai detik ini nih sama teman-teman asuransi putus. Nggak ada yang berani masuk ke rumah lagi. Ambil sekarang dari mulai Aksa Mandiri, macam-macam lah. Aman Life, ada Jiwasraya, ada Bumi Putra, macam-macam dah. Itu kalau ditawarin, ya mohon maaf, bukan kita menghina mereka bukan. Ini saya pribadi, bukan menjelek-jelekan perusahaan asuransi, enggak. Tapi saya tanya, kalau orang nelpon itu, telepon saya banyak, bisa sampai 5 kali dalam sehari. Sekarang udah berhenti. Ini Pak asuransi. Saya bilang, iya baik. Bagaimana? Mengganggu waktunya sebentar? Ya boleh. Begini, ini asuransi. Apa manfaatnya? Kalau bahasa mereka tuh benefitnya apa? Kata dia, mohon maaf Bapak, Anda ini Bapak kecelakaan, mati, maka Bapak dapat duit 400 juta. Saya jawab, itu 400 juta buat saya. Iya, dibawa ke kubur, bukan buat keluarga Bapak. Buat saya mana? Itu buat keluarga saya itu. Buat saya. Kalau Bapak kecelakaan, nanti saya bayar rumah sakitnya. Duitnya buat saya, bukan buat dokter. Yang buat saya mana? Mana yang buat saya? Kagak ada. Yang buat saya itu buat dokter, ini buat keluarga. Yang manfaat buat saya mana? Wah, kalau begini saya nggak dapat nasabah ini. Tutup sama dia. Begitu. Sampai sekarang kagak ada. Bener jawaban saya. Itu saya tanya, mana manfaat yang buat saya? Saya tanya itu, yang manfaat buat saya mana? Begitu. Mana? Yang manfaat buat saya? Begitu. Ada orang, ya Allah, saudara ini kepengen sehat, kepengen sakit. Hah? Pengen sehat, pengen sakit? Sehat. Ada orang yang kepengen sakit, orang bener, orang kagak? Kagak. Baik. Ada orang kepengen sakit. Jadi saudara, kalau kita pengen haji, maka cara utama nabung 1.000 atau 5.000 gitu, 10.000. Kalau sudah dapat 25 juta tabungan itu, sama bank ditelepon, Bapak, duit Bapak udah cukup 25 juta, ini Bapak setorin. Artinya kalau udah cukup buat nyetor haji, sama bank bakal ditelepon kita buat nyetor haji. Itu ada orang yang tiap bulan, ada yang 80.000, ada yang 100.000, 120.000. Ini buat, iya, maka malaikat telepon sama Allah, ya Rob, ini orangnya udah cukup duitnya buat bayar rumah sakit, tolong kasih sakit, sebab dia minta sakit. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana nih orangnya? Tuh minta sakit, katanya minta sehat. Kalau minta sehat mau sodako tiap hari, as-sodako tuh tatful bala, itu lagi gigi 2.000 biar sehat. Begitu, sodako tuh nolak bala, itu gigi 2.000. Begitu, itu mau minta sakit. Maka waktu si Jul ada nggak tuh masuk rumah sakit tuh, Aminah tuh. Kenapa Jul? Kayaknya duit saya udah cukup ya buat masuk rumah sakit. Tandanya sakit. Mana tuh si Jul itu? Waktu saya itu tuh. Akhirnya mau rumah sakit udah 4 hari disuruh pulang dulu, masuk lagi biar dapat duit lagi. Kalau enggak nanti duitnya sekali doang. Kan ngakalinnya begitu ya cara asuransi ya. Repot, ini kebobolan tuh negara. Kasihan saya sama negara. Kayak begitu. Begitu. Jadi kita ngumpulin duit buat jadi minta sakit, minta sehat. Minta sakit lah itu. Karena duitnya buat bayar rumah. Lah ini nanti dikasih sakit. Coba dulu belum ada begitu-begitu rumah sakit nggak rame. Coba sekarang rumah sakit di mana-mana rame. Mulai sepi ada corona aja, kan ngeri. Begitu. Sebab yang nengok disuap, kan ngerti dia. Jadi saudara, yang namanya dunia biasa saja. Kita kejar-kejar juga, kalau bukan bagian kita nggak dapat. Jadi waktunya dagang-dagang, waktunya tidur, waktunya ngaji, nyantai aja. Itu handphone sampai bunyi, nggak dimatiin sholat, takut ada telepon masuk doang, nggak usah.
Yang ngasih rezeki bukan nasabah, bukan konsumen, Allah. Ntar gue dikasih sama Allah. Yang tenang, ada jatah-jatahnya. Aku heran sama orang ngejar-ngejar dunia, padahal dapatnya belum tentu, udah dapat belum tentu dimakan, begitu hilang udah pasti. Apakah kita yang hilang? Dunia ada, apa dunia hilang? Kita masih ada. Jadi yang penting dikejar akhirat. Rugi kita kalau nggak ngejar-ngejar akhirat. Begitu. Karena mati adalah sebuah kepastian. Man ta'awwadal gharaima hila bainahu wa bainal ghanaimi. Barang siapa membiasakan oleh dia akan utang, yakni dosa-dosa, maka dihalangi antara dia dan antara keuntungan. Kalau orang yang membiasakan untuk mengerjakan dosa, maka sulit untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau kita ngerjain dosa, rezeki seret. Nama kita berubah dari muti' menjadi asi, orang yang taat menjadi maksiat. Perubahan karakter jadi berubah kita, yang tadinya tenang jadi pusing. Itulah dosa. Itu begitu. Jadi orang yang membiasakan mengerjakan dosa akan dijauhkan daripada keuntungan, terhalang. Maka kata Nabi, innal abda la yukhramu minar rizki bidzambil ladzi yusibu. Seorang hamba dihampakan dari rezeki gara-gara dosa yang dia kerjakan. Maka orang yang bisa mengerjakan dosa, keuntungan dunia enggak didapat, rezeki jadi seret. Kelihatannya duitnya banyak tapi enggak berfaedah. Duitnya habis-habis saja. Lihat yang korupsi-korupsi itu, kelihatannya duitnya banyak, separuh dimakan jin, separuh makan setan, habis. Yang di rumah ketarik juga banyak. Kayak begitu. Jadi kita nggak usah, hidup kita nyantai saja. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya kerja, waktunya dagang-dagang. Harus ada ilmunya. Kalau dagang online ada ilmunya. Itu posting jam 9 pagi, kagak ada yang baca lagi kerja. Dohor menjelang maghrib, yang orang lagi pegang HP kapan? Itu namanya orang dagang online. Dagang online jam 8, dia belum ada yang lihat. Ramadan begini tidur dia pagi. Jadi kita yang cerdas, jangan posting mulu kagak berhenti ya. Kalau kagak laku-laku begitu. Harus pintar kita orang. Maka orang yang bodoh adalah orang yang menyia-nyiakan mutiara hanya demi mengejar batu bata. Jadi orang yang paling beruntung orang yang tidak mengerjakan dosa. Biar kata kita duit sedikit diberikan oleh Allah ketenangan jiwa, qanaah, merasa puas hati. Kelihatannya miskin tapi dia tidak merasa miskin. Ada orang yang kelihatan kaya tapi hatinya rungsing, miskin, enggak ada bahagianya, padahal duitnya banyak. Buat apa? Begitu hidup. Idza da'atka nafsuka ila syahwatin wa saghalatka fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wa ufarrighul qalba fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'dhama minha. Apabila mengajak akan kau oleh hawa nafsumu kepada satu syahwat dan menyibukkan oleh nafsumu akan engkau, maka jauhilah bahwa kau mengatakan aku penuhi akan nafsu ini pada ini syahwat dan aku lapangkan akan hati. Maka sesungguhnya engkau, yaitu jikalau mengijabah oleh engkau akan nafsu kepada syahwat, maka mendorong oleh nafsu akan engkau kepada yang jauh lebih besar daripada syahwat yang ada. Jadi saudara, bila kemudian muncul keinginan di hati, pengen jalan-jalan macamnya, pengen jalan-jalan atau pengen main game, apa saja yang muncul pada kita sebagai syahwat, main game. Akhirnya kata kita baik sama diri,
sekarang ini saya kasih waktu buat ente main game setengah jam biar nanti saya tenang. Itu jangan. Sebab kalau diturutin makin nagih, dan jauh yang lebih besar lagi, yang tadinya game mainan menjadi game judi. Itu terjadi. Itu nafsu begitu. Kalau kita jalan-jalan nurutin jalan-jalan, ini perlu hiburan, ini nafsu ya, jalan-jalan lah. Baik, saya turuti kau jalan-jalan ke puncak biar nanti saya tenang. Itu bakal lagi yang jauh lebih besar. Ini puncak masih dekat, kurang dingin, katanya dingin Bromo, berubah lagi sampai ngutang-ngutang, gesek lagi pakai kredit card, duit orang, kata orang duitnya banyak, ke ATM mulu, duit orang. Begitu. Benar ya kan? Nafsu itu jangan dituruti, sebab nafsu kayak bocah. Kata Imam Busiri, fan nafsu in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu kayak bayi, kalau dibiarin pengen nete terus, tapi kalau disapi masih kecil disapi. Nafsu itu jangan dituruti, tapi harus dilawan. Kita ngomong di kaca, hei diri, lo pengen ke Bali, udah pernah gua turutin. Lo pengen ke puncak, udah pernah gua turutin. Lo pengen ke Anyer, udah pernah gua turutin. Gantian dong, gua pengen deket sama Allah, lo kudu nurut. Masa lo doang, gua kagak diturutin? Lawannya begitu. Maka kata Nabi, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Musuh terbesarmu bukan orang lain, tapi dirimu. Penyebab kita terpuruk, penyebab kita hidupnya rapuh, bukan orang lain. Ngaca di depan kaca, yang di depan kaca itu yang membuat kau bangkit, bukan orang lain, diri sendiri. Ini hal yang paling penting di dalam hidup kita. Itu begitu. Sebab apa? Kata Nabi, man ra'a haulal hima yushiku an yaqafi. Siapa orang yang menggembala di tanah larangan raja, bisa-bisa tercebur pada tanah larangan tersebut. Main di pinggir jurang pasti juga kecebur pada jurang. Itu begitu. La yablughul abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlu syahawati fi syahawatihim minal ladzati wal halawati. Tidak mencapai oleh seorang hamba akan hakikat keimanan sehingga ia merasakan pada bermuamalah dengan Allah akan apa-apa yang merasakan oleh ahli syahwat pada syahwat mereka daripada kelezatan dan kemanisan. Apa artinya? Orang ada yang imannya sempurna, ada yang tidak. Mana cirinya orang yang imannya sempurna? Orang yang imannya sempurna akan merasakan kenikmatan seperti kenikmatannya tukang mabok pada maboknya, seperti kenikmatan pemain bola sama bolanya, seperti kenikmatan pemain bulu tangkis sama bulu tangkisnya, seperti kenikmatan orang mancing sama mancingnya. Itu begitu. Jadi yang namanya hiburan itu nikmat. Contoh main bola. Kita main bola, baru juga kita sembuh habis keseleo, baru mendingan diajak main lagi, mau nggak? Mau. Padahal baru mending. Mau. Kenapa? Ada kenikmatan di sana. Nah, orang bakal keciri imannya kuat bila dia punya rasa mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah seperti kenikmatannya tukang mabok sama maboknya. Kalau kita mendapatkan kenikmatan baca sholawat kepada Nabi seperti nikmatnya tukang mabok pada maboknya, itu baru dapetin hakikat keimanan. Imannya sempurna. Begitu. Imannya sempurna. Begitu. Orang mancing makin jauh makin demen. Tadinya dekat, ya pergi lama.
lama-lama Teluk Naga rada jauh, lama-lama ujung genteng. Ujung genteng itu mana ya? Ya begitu dah. Begitu. Itu tambah seneng. Nah, orang yang baca sholawat yang tadinya cuma sekali, saya bikin 2 kali. Ratib sekali, 2 kali. Tambah asik 3 kali. Itu baru dapetin iman yang kuat. Yang kayak begitu. Jadi akan kecil seorang yang memiliki iman besar itu begitu. Sampai ada ulama bilang begini, kalau sampai di surga itu nikmatnya tidak seperti ini, dia demen sholat malam. Kalau di surga itu nikmatnya tidak seperti sholat malam yang saya kerjakan, saya tidak pengen masuk surga. Saking nikmatnya pada sholat malam. Jadi ahlul laili fi lailihim ka'alil lahwi fi lahwihim. Orang yang ibadah malam dengan malamnya percis asiknya seperti orang yang main bola dengan bolanya. Orang yang ngaji akan mendapatkan kenikmatan ngaji bila di bawah ngaji itu asik. Asik dia. Itu namanya mendapatkan hakikatul iman. Begitu, enggak ada capeknya, enggak ada capeknya. Begitu. Kenapa? Kalau orang main bola, dia main bola lagi, main lagi. Enggak berhenti, ngaso dulu deh. Kagak. Itu begitu. Mau ngapain? Orang asiknya di sana. Sampai ada orang tukang ngaji, Muallim Sapi Adami rahimahullah rahmatullah abro, ditanya ke sama saudaranya, Syafi'i, ente ini nggak ada hiburannya, ke puncak ya, kemana kita cari hiburan? Aduh, ente kagak tahu, justru ngaji hiburan. Kalau nggak ngaji puyeng. Haji itu hiburan. Kalau ngaji puyeng mah. Kalau ngaji kita itu belum ahli ngaji, bener. Kalau ngaji itu puyeng banget, nyenut kalau ngaji. Kalau udah gurunya nggak datang, yes. Gurunya nggak datang, dia yes dia. Alhamdulillah dia. Ini bukan ini nih kayak begini. Jadi ngaji itu ada rasanya. Sebagaimana main bola ada rasanya, tukang mabok ada rasanya, ngaji itu ada rasanya, nikmat. Yang kenikmatan itu seperti nikmatnya bersetubuh. Nggak bisa dongengin, kata bujangan, Bang, bagaimana enaknya bersetubuh? Waduh, kayak makan durian. Aduh, beda. Rambutan. Udah susah ada dongeng, lu kudu kawin. Itu begitu. Nah, ngaji begitu, sudah. Ngaji itu enaknya kayak apa? Waduh, sulit untuk diterangin. Ente kudu ngaji, baru bakal nikmat. Kalau enggak bakal nikmat. Enggak. Karena kenikmatan ini enggak bisa untuk diungkapkan, tapi bisa dirasa. Ada rasanya. Rasa. Ada dirasa. Itu begitu, ada dirasa. Udah segini aja lah, jam 12. Al-Ma'unah wallahu a'lam bishawab.